Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas tentang perencanaan strategi, yang dimana ada saya sendiri, Alia Rasika dengan NIM 2031229, ada Sekar Dani dengan NIM 2031236, dan ada Liliana Evita dengan NIM 2031245, yang terakhir ada Hidiah Siti dengan NIM 2031256. Kami akan membahaskan tentang yang pertama ada karakteristik perencanaan strategi. Yang kedua ada menganalisis program-program yang baru disusulkan. Yang ketiga ada menganalisis program-program yang sedang berjalan. Dan yang keempat ada proses perencanaan strategis. Karakteristik perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Nah, adapun 6 hal, yaitu yang pertama, satu, hubungan dengan formulasi strategi, kedua, evaluasi dan perencanaan strategi, dan yang ketiga ada manfaat perencanaan strategi, dan yang keempat ada keterbatasan perencanaan strategi, dan yang kelima ada struktur dan isi program, dan yang keenam ada hubungan organisasional. Baik, saya akan melanjutkan tentang apa itu menganalisis program-program baru yang diusulkan. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru dari berbagai sumber. Maka, sistem yang lebih fleksibel dan reseptif itu lebih sesuai dan untuk dibutuhkan. Yang pertama ada analisis investasi modal. Teknik-tekniknya yang pertama itu ada nilai sekarang bersih dari proyek tersebut. Yang kedua ada tingkat pengambilan internal yang implisit dalam hubungan antar arus kas masuk dan keluar. Dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal ada beberapa pertimbangan yang berguna, yaitu yang pertama ada aturan-aturan. Aturan-aturan di sini itu yaitu perusahaan umumnya mempublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dan berbagai besaran. Yang kedua ada menghindari manipulasi, yaitu para penyusul yang mengetahui bahwa proyek dengan nilai sekarang bersih yang negatif kemungkinan besar tidak akan disetujui. Yang ketiga ada model. Model itu pembuatan anggaran modal yang mendasar. Teknik-teknik spesialis seperti analisis risiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, model penetapan harga opsi, dan lain. Yang kedua ada organisasi untuk analisis. Beberapa eksekutif fungsional maupun lini itu mendatangani sebuah perusahaan yang diserahkan ke CEO. CEO mungkin mengembalikan usulan tersebut untuk dianalisis ulang beberapa kali sebelum disetujui atau ditolak oleh proyek. Apabila SDM tersedia langsung menganalisis, proyek yang disetujui dikumpulin selama 1 tahun itu dimasukkan ke dalam anggaran model. Baik, selanjutnya ada menganalisis program-program yang sedang berjalan. Sejalan dengan pengembangan program baru, banyak perusahaan yang memiliki cara yang sistematis dalam menganalisis program yang berjalan. Bagian ini membahas analisis rantai nilai dan pembiayaan berdasarkan aktivitas. Rantai nilai bagi tiap perusahaan merupakan seperangkat aktivitas terkait yang menciptakan nilai dari berbagai tiap bagian. Mulai dari memperoleh bahan mentah dasar untuk komponen pemasok sampai menghasilkan produk siap pakai untuk menghantarkannya ke para konsumen. Nah, konsep rantai nilai sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterkaitan dengan pemasok. Yang kedua, keterkaitan dengan pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Pembiayaan berdasarkan aktivitas, yaitu meningkatkan komputerisasi dan otomatisasi dalam pabrik menimbulkan peluang penting dalam sistem untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi mengenai biaya. Dasar alokasi atau pembangkit biaya untuk setiap pusat biaya menunjukkan penyebab terjadinya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan jumlah biaya dalam pusat biaya atau aktivitas berbeda. Kemudian ada proses perencanaan strategis. Yang pertama, meninjau dan memperbaharui rencana strategis. Selama 1 tahun, keputusan yang mengubah rencana strategis dibuat. Manajemen membuat keputusan kapanpun ada kebutuhan akan hal itu, dan bukan sebagai respon terhadap jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, yang kedua, ada memutuskan asumsi dan pedoman, yaitu rencana strategis yang telah diperbaharui memasukkan asumsi-asumsi luas seperti pertumbuhan dalam PBD, pergerakan musim, tarif upah tenaga kerja, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga ada literasi pertama dari rencana strategis. Menggunakan asumsi tujuan dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis. Yang keempat ada analisis, yaitu jumlah dari rencana unit bisnis mengungkapkan kesenjangan perencanaan, yaitu jumlah dari rencana-rencana individual tidak mencapai tujuan korporat. Kemudian yang kelima ada iterasi kedua dari rencana strategis, yaitu analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja. Baik, di sini kami akan membahas case 8-3, yaitu dengan soal pertama, evaluasi strategi CEO Knight untuk Emerson Electric Company. Dengan memandang strategi ini, evaluasi sistem perencanaan dan dengan pengendalian yang dijelaskan dalam kasus, apakah kekuatan dan kelemahannya. Kemudian soal nomor 2, perubahan-perubahan apa jika ada yang akan direkomendasikan ke CEO tersebut. Pertanyaan nomor 3, peran apa yang sebaiknya dimiliki oleh ke-8 manajer segmen bisnis tersebut dalam sistem perencanaan dan pengendalian Emerson. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu yang bagian A, organisasi sejarahnya Emerson dibagi ke dalam 40 divisi yang menjalankan masing-masing lini produksi. Setiap divisi yang dijalankan oleh seorang presiden. Nah, tujuannya yaitu untuk menjadi nomor 1 atau nomor 2 di pasar untuk tiap lini produknya. Kemudian bagian B, strategi prosedur biaya terbaik, yaitu top management mengubah strategi untuk 20 tahun ke depan untuk menjadi low cost producer hingga best cost producer dengan menerapkan 5 strategi. Yaitu sebagaimana strategi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu komitmen pada kualitas total dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengetahuan mengenai kompetisi dan dasar di mana mereka bersaing. Yang ketiga yaitu fokus pada strategi produksi. Yang keempat yaitu komunikasi dan keterlibatan karyawan terhadap bisnis secara efektif. Yang kelima, memformalisasi program penurunan biaya pada saat baik maupun buruk. Yang terakhir yaitu komitmen untuk mendukung strategi tersebut melalui pengeluaran modal. Kemudian bagian C yaitu ada proses perencanaannya. Nah, dalam menetapkan proses perencanaan dalam divisi planning conference, sebelumnya presiden dari tiap divisi menerapkan 4 laporan. Antara lain yaitu yang pertama value measurement chart, yang kedua sales gap chart, yang ketiga sales gap line, 5 back by 5 forward P&L. Kemudian yang D, dalam rapat perencanaan divisi, OCE menggunakan POR atau President's Operating Report yang menunjukkan kinerja masing-masing divisi, di mana dalam laporannya tersebut menunjukkan data periode yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Perubahan yang bisa direkomendasikan untuk CEO adalah Knight telah menetapkan visi perusahaannya untuk menjadi perusahaan yang paling efisien di dunia. Efisien terkait dengan biaya, Knight telah menekankan bahwa setiap divisi harus bisa melakukan efisiensi dengan tiap mengutamakan kualitas. Namun, Knight juga harus menentukan pusat pertanggungjawaban tiap divisi. Divisi mana yang bertanggung jawab terhadap biaya dan divisi mana saja yang merupakan pusat pendapatan. Manufaktur bertanggung jawab untuk memproduksi produk yang berkualitas tinggi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Tim pemasaran bertanggung jawab untuk mendesain produk yang bisa memenuhi keinginan pasar dan mencapai permintaan sehingga tingkat pendapatan bisa dimaksimalkan. Dengan kombinasi biaya rendah dengan tingkat penjualan yang tinggi, maka perlu diharapkan bisa menciptakan keuntungan yang maksimal. Di sisi perencanaan, sebaiknya dibagi dalam 3 hal, yaitu A. Rencana jangka panjang, B. Rencana jangka menengah, C. Rencana jangka pendek. Kemudian, jawaban untuk pertanyaan nomor 3 yaitu peranan yang sebaiknya dimiliki oleh ke-8 manajer segmen divisi tersebut dalam sistem perencanaan dan pengendalian Emerson adalah sebagai meninjau dan mengawasi setiap kegiatan dalam divisi yang dipimpinnya dan mendorong komunikasi dan interaksi terbuka antar karyawan. Baik,
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.